Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara bertemu dengan orang yang terikat oleh masa lalunya? Misalnya, dia merasa menikah dengan orang yang salah. Lalu dia berkata, seandainya aku dulu tidak menikah dengan dia, mungkin hidupku tidak seperti ini. Ternyata keputusan-keputusannya di masa lalu masih terus mengikatnya sampai dengan hari ini. Atau dia mungkin berkata, seandainya dulu kami tidak berbisnis ini, mungkin kami tidak akan miskin seperti ini sekarang. Karena bisnis yang kami tekuni itu akhirnya hancur berantakan. Dan seterusnya dan seterusnya. Sebetulnya kita perlu berdamai dengan masa lalu kita, saudaraku. Dan cara kita berdamai tentu saja seperti Yesus Kristus mengajarkan kepada kita. Sebab ketika kita terus membicarakan masa lalu, maka kita tidak punya waktu membicarakan tentang masa depan. Padahal Yesus Kristus tertarik untuk memberikan masa depan yang gilang gemilang kepada kita. Ketika kita terus menyesali masa lalu, maka kita tidak punya waktu untuk memikirkan tentang masa depan. Ketika kita terus dibelenggu oleh masa lalu, maka kita tidak pernah bisa bergerak lari menggapai masa depan yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa masa lalu adalah sebuah proses untuk menghargai masa depan yang Tuhan sediakan. Dia hanya merupakan proses untuk kita bisa menggapai masa depan yang Tuhan mau. Yesaya 43 ayat 18-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mungkin pada musim tanam kemarin, saudara tidak begitu berhasil. Tomat saudara tidak ketemu harganya. Mungkin pada tahun 2021 ini, saudara mengawalinya di awal-awal tahun tidak sedemikian baik. Kita mau siap-siap masuk ke tahun 2022. Jangan izinkan segala hal yang tidak baik di tahun 2021 membelenggu kita untuk tidak bisa melihat sesuatu yang hebat yang Tuhan sediakan di masa depan. Yang kedua, saudaraku, masa lalu itu adalah bagian daripada proses untuk meraih masa depan yang penuh kegemilangan. Proses untuk meraih masa depan. Yang pertama tadi, proses untuk menghargai betapa berharganya masa lalu itu. Jadi masa depan itu. Jadi masa lalu itu sebagai pembanding kita. Kita menuju ke sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Yang kedua, proses untuk meraihnya, bagian daripada tahapan untuk meraih masa depan, yaitu masa lalu yang mungkin berantakan, yang mungkin kacau. Kejadian 50 ayat 20. Ketika saudara-saudara Yusuf mulai ketakutan, akankah Yusuf membalas dendam kepada mereka semuanya? Apa kata Yusuf? Dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kelihatannya masa lalu mereka dalam berkeluarga kacau balau, saling menjatuhkan, ingin membunuh sesama saudara. Tapi Tuhan melihatnya itu adalah bagian daripada proses yang harus mereka lalui untuk meraih masa depan yang luar biasa, menjadi bangsa yang besar, bahkan berjasa atas bangsa Mesir. Kita sering sekali tidak tahu, lalu kita buru-buru bersungut-sungut. Padahal masa lalu kita itu adalah proses yang Tuhan izinkan harus kita lewati untuk mendapatkan masa depan yang luar biasa itu. Dan yang ketiga, saudaraku, masa lalu itu mengajarkan arti hidup yang lebih berarti ada di depan kita. Masa lalu itu mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang saudara raih di masa lalu, itu bukan ending.
tapi yang terbaik ada di depan kita. Filipi 3 ayat 13-14 mengajarkan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tentu saja Paulus dipanggil oleh para tetua, oleh Sanhedrin untuk menjadi pemimpin. Tetapi ketika dia mendengar panggilan Tuhan, dia berkata, ini panggilan sorgawi. Jauh lebih berharga daripada panggilan-panggilan dunia ini. Aku gak perlu terlalu bangga dengan masa laluku yang hebat itu. Sebab ada masa depan yang jauh lebih hebat yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita berdamai dengan masa lalu kita. Biarlah itu boleh menjadi bagian daripada hidup kita. Tapi kita tidak tinggal di masa lalu. Kita mau menggapai masa depan yang jauh lebih baik yang Tuhan sudah sediakan. Bukankah itu janji firman-Nya di dalam Yeremia? Dia berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, aku merancangkan kepadamu masa depan yang indah, penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.